Kisah Korun diabadikan dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan, sekaligus menjadi pengingat bagi manusia. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang sombong dan tidak mengakui nikmat pemberiannya. Korun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa, anak dari Yashor yang merupakan adik kandung ayah Nabi Musa, Imran. Sebelum menjadi hartawan yang bergelimang kekayaan, Korun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Ia bahkan sempat meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberikan harta benda dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pula, dia sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan memiliki ribuan gudang harta penuh berisi emas dan perak. Saking kayanya, kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar karena terlampau berat untuk dibawa oleh satu orang. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa, pada masa itu Korun yang pandai berbisnis memihak Raja Firaun dengan mendukung dan menyokong pemerintahannya. Maka tak heran apabila hartanya melimpah ruah. Korun sering disebut dengan julukan Munawir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah, Muqatil, dan Al-Kalbi mengatakan bahwa Korun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Namun, di balik ilmu dan hartanya yang berlimpah, Korun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Banyak orang saleh yang mengingatkannya dan menasehati agar ia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun, Korun mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Qasyas ayat 78. Dia Korun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Bahkan, Korun seringkali melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang mewah. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap sedia melayaninya. Tentu saja hal itu membuat orang-orang iri bahkan sampai berangan-angan memiliki kekayaan seperti Korun. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan zakat, dan Korun dimintai zakat, ia pun langsung marah dan tidak memberikan sedikit pun kekayaannya. Melihat Korun yang sombong, ia langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan dibenamkan ke dalam tanah bersama hartanya dalam waktu semalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan gempa bumi yang dahsyat beserta tanah longsor. Tempat Korun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Korun atau Bahirah Korun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Korun yang terletak di daerah Al-Fayyum, Mesir. Melihat apa yang telah menimpa Korun, orang-orang yang tadinya merasa iri hati dan berandai-andai ingin memiliki harta seperti Korun kemudian menjadi semakin beriman dan memperbanyak kesabaran. Harta dan ilmu yang dimiliki dan diagung-agungkan olehnya justru menjadi malapetaka baginya. Demikian kisah dari Korun, seorang kaya raya yang mendapatkan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa azab atas sikap sombongnya. Bagaimanapun, setiap rezeki dan nikmat yang didapatkan setiap manusia adalah atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian mengerikan sebagaimana ditimpakan pada Korun, seorang yang sangat pelit dan kikir dan tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kekayaan yang luar biasa banyak itu.